Jadi, Selamat malam, Sampurasun. terima kasih sudah hadir. Politisi karir, pernah di DPRD, 2 kali jadi bupati, di Golkar juga pegang kekuasaan. Apa kira-kira yang akan beda nanti di Senayan dengan pengalaman karir politik yang sudah panjang? Ya, yang beda di Senayan adalah persiapan diri saya menghadapi sebuah dunia yang tidak saya alami, yaitu dunia ruangan yang AC-nya katanya sangat dingin. Karena saya selama ini bekerja di lapangan, rumah saya tidak pakai AC, ruang kerja saya tidak pakai AC. Dan saya orang yang sangat anti terhadap sesuatu yang dibuat-buat. Jadi seneng yang alami. Jadi hal yang saya siapin hari ini adalah menyiapkan mental saya menghadapi serbuan angin yang tidak bisa saya tolak. Itu angin. Mental dan mantel. Mental dan mantel, katakan deh. Tapi saatnya disponsorin Pak Irwan Hidayat kayaknya ini. Tapi yang jelas, pertarungan elitnya juga akan lebih kencang dong? Atau sudah biasa juga itu? Ya, kita kan kalau persoalan bertarung, berargumentasi, kemudian membangun gagasan-gagasan tentang Indonesia, sudah biasa kita. Kemudian bergaul dengan dunia politisi kan dunia kita dalam keseharian. Bergaul dengan masyarakat juga dunia kita dalam keseharian. Nah, yang paling harus kita siapkan adalah mentality. Mentality kita untuk gagasan-gagasan kita ditolak orang, didebat orang dalam setiap saat. Karena selama ini kan jadi kepala daerah, gagasannya selalu diterima, pikiran-pikirannya oleh para pegawainya. Walaupun gagasan saya sering diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan pikiran dan gagasan saya yang terlalu original kesundaan. Yang jelas kalau eksekutif memang ya eksekutor melakukan, legislatif itu hanya satu di antara 575 yang lain. Jadi akan memang posisinya akan jauh berbeda. Ya, saya sudah membuat rancangan untuk itu karena saya orang pekerja. Saya biasa bangun pagi jam 4:30, jam 5 udah naik sepeda, kemudian ngecek yang nyapu di jalan, kemudian keliling ke dapur-dapur rumah rakyat miskin, kemudian setelah itu saya berjalan kaki ke sawah, itu kan menyiapkan itu. Setelah itu anggota DPR, saya harus banyak menyiapkan waktu di dalam ruangan, dari hotel ke hotel, kunjungan kerja ke luar daerah, mungkin ke luar negeri, naik pesawat gitu kan. Walaupun di pesawat tidak ada kelas legislatif, adanya kelas eksekutif. Nah, tetapi setelah itu juga saya sudah membuat rancangan bahwa Jumat, Sabtu, Minggu hari saya harus tetap berkunjung ke masyarakat dalam setiap saat. Itu yang membuat saya bahagia sebenarnya. Karena sudah ada plan untuk tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Bukan sudah ada plan, memang harus. Harus. Kang, saya ingat nih, ketua DPRD di Jawa Barat juga. Ketua DPD Golkar Provinsi Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat. Ada yang menarik ketika kemudian Kang Deddy sempat bilang ada persyaratan nyentrik terkait penjaringan caleg. Tidak boleh menceraikan istri setelah terpilih tanpa alasan yang kuat. Tidak boleh nambah istri tanpa persetujuan istri tua. Ya, betul itu. Jadi ini juga komitmen. Komitmen. Kenapa sampai harus tidak boleh poligami anggota DPR? Ya, tapi nggak mau nyebut ya. Saya ini kan gaul dengan teman-teman anggota legislatif, nggak usah sebutin di mana gitu kan. Saya juga pernah jadi anggota kebiasaannya DPR nambah istri ya? 2 tahun. Ya, memang banyak yang tadinya baik ketika jadi DPR Ya, teman-teman, Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu pemimpin yang selalu transparan, terutama kegiatannya setiap hari, teman-teman. Ya, selalu dipublis ke masyarakat, ya, sehingga ya masyarakat Jawa Barat tahu betul apa aktivitas dan juga kegiatan Kang Deddy Mulyadi setiap hari. Karena KDM tidak suka kalau ya secara diam-diam melakukan sesuatu atau secara diam-diam seperti yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, ya diam-diam tahu-tahu sudah ke luar negeri, ya diam-diam padahal tidak melakukan apa-apa. Nah, diam-diam ya sudah selesai masa jabatannya dan ternyata tidak melakukan apa-apa. Nah, itu yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk menanggapi ya ketika dirinya disebut sebagai gubernur konten. Nah, kenapa dia disebut sebagai gubernur konten, teman-teman? Karena seperti Kang Deddy Mulyadi ini tidak pernah ada pemimpin daerah yang seperti Kang Deddy Mulyadi ini semua aktivitasnya itu diketahui oleh masyarakat luas, ya. Tapi ya kalau kita melihat bahwa kegiatan dari pemimpin-pemimpin itu setiap hari itu tidak dipublis. Nah, tetapi beda dengan KDM ini, teman-teman, ya, bahwa semuanya itu dipublis. Kenapa? Karena ya dia kan bekerja buat rakyat, jadi harus tahu rakyat itu apa yang dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, dan di situ juga pertanggungjawaban Kang Deddy Mulyadi ya kinerjanya setiap hari kepada masyarakat. Sehingga Kang Deddy Mulyadi tidak lagi mengatakan aku melakukan ini, aku berkunjung ke sini. Karena setiap hari masyarakat sudah melihat
ya apa kegiatan Kang Deddy Mulyadi. Nah, makanya ya banyak pihak yang salah persepsi di dalam hal itu, ya jangan-jangan Gubernur ya, Jawa Barat ini ya sekedar sebagai gubernur konten. Ya, padahal tidak seperti itu. Karena ini adalah perkembangan zaman yang semakin masif dan tentu dunia digital itu harus dimanfaatkan, ya dunia medsos itu harus dimanfaatkan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat. Dan cara Kang Deddy memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat apa yang dilakukannya setiap hari adalah dengan mengupload ya di media sosialnya, mempublis ke masyarakat sehingga masyarakat bisa mengontrol kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke, di sini dikatakan bahwa Deddy Mulyadi disebut gubernur konten. Ini 6 kebijakan KDM yang viral jadi sorotan. Nah, selain KDM disebut sebagai gubernur konten, dan kita juga melihat bagaimana kebijakan-kebijakannya yang sangat kontroversial. Ada 6 tadi disebut, teman-teman. Nah, di sini dikatakan Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat baru-baru ini mendapat julukan gubernur konten dari Gubernur Kalimantan Timur. Ya, ternyata bahwa awal kenapa Kang Deddy Mulyadi disebut sebagai gubernur konten itu dari gubernur ya Kalimantan Timur. Sehingga ketika saat itu kita tahu bahwa ya masyarakat Jawa Barat, bahkan masyarakat di luar Jawa Barat pun ya langsung yang menyerang akun medsos dari ya Gubernur Kalimantan Timur ini. Oke, julukan gubernur konten muncul karena Deddy Mulyadi dikenal aktif membagikan berbagai aktivitasnya di media sosial termasuk di YouTube, Instagram hingga TikTok. Menanggapi sebutan sebagai gubernur konten, Kang Deddy Mulyadi tidak merasa tersinggung. Gubernur yang akrab disapa KDM itu justru menganggapnya sebagai pujian dan menjelaskan bahwa kontennya membantu menghemat anggaran iklan pemerintah daerah. Nah, kita lihat bagaimana kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi yang viral jadi sorotan. Ya, satu program kepembinaan siswa di Barak Militer. Nah, ini salah satu yang menjadi sangat heboh ya ketika Deddy Mulyadi ya melakukan satu program pembinaan siswa di Barak Militer, teman-teman. Dan ini sedang dikerjakan dan kita lihat ke depannya apakah ini akan bertahan atau tidak. Yang kemudian adalah pelarangan studi tour sekolah. Ya, Kang Deddy Mulyadi ya di Jawa Barat melarang studi tour di sekolah sehingga ya anak sekolah yang sudah tamat itu tidak lagi melakukan studi tour ya, tetapi hanya melakukan satu acara kecil saja ya di sekolah. Kemudian vasektomi sebagai syarat bantuan sosial. Ya, Deddy Mulyadi juga mewacanakan bahwa penerimaan bantuan sosial harus mengikuti program keluarga berencana KB, khususnya vasektomi bagi pria. Nah, kemudian penertiban rumah di bantaran sungai. Ya, Kang Deddy juga mendapat kritik terkait kebijakan penertiban rumah-rumah di bantaran sungai yang dianggap merugikan warga terdampak. Deddy Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan rumah di bantaran sungai berisiko tinggi terhadap bencana banjir dan juga longsor. Ia menyebut bahwa banyak rumah warga yang hanyut saat banjir melanda sehingga perlu dilakukan penertiban untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Oke, yang kelima adalah larangan wisuda sekolah mewah. Nah, selaku Gubernur Jawa Barat juga melarang tentang wisuda sekolah mewah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan yang melarang sekolah di semua jenjang dari TK hingga SMA mengadakan acara wisuda. Menurutnya wisuda seharusnya hanya diperuntukkan bagi lulusan perguruan tinggi dan tidak perlu dilakukan di tingkat sekolah dasar maupun juga menengah. Artinya bahwa ya hanya diperbolehkan bagi perguruan tinggi. Kemudian pemberantasan pungli di jalan raya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga mengambil langkah tegas dalam memberantas pungutan liar atau pungli di wilayah termasuk di Sukabumi. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah melarang segala bentuk pungutan atau sumbangan di jalan raya. Dan ini juga salah satu ya bagaimana keseriusan Kang Deddy Mulyadi untuk ya membasmi
ya para premanisme di Jawa Barat. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman, dan kita terus memantau dan mendukung program-program Kang Deddy Mulyadi.